Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita sampai di materi terakhir, yaitu di kalkulus 2 ini, yaitu terkait transformasi lapas ya. Baik, sebelum kita lihat transformasi Laplace, ini kita pelajari dulu terkait integral wajar ya. Oke, andaikan suatu fungsi f terdefinisikan untuk t lebih besar sama dengan nol. Maka kita udah pelajari ya di sebelum UAS ya untuk suatu ITW atau integral tak wajar yang didefinisikan oleh yaitu integral nol sampai tak hingga ft dt sama dengan limit b mendekati tak hingga. Jadi eh, untuk b-nya ini kita ibaratkan untuk menjadi tak hingga. Jadi untuk tak hingganya diganti nanti dengan b. Jadi sama dengan limit b sampai tak hingga dari dengan batas nol sampai b ft dt gitu ya. Nah, ini dikatakan konvergen bila limit pada ruas kanan ada. Jika limitnya tidak ada nilainya, maka ITW-nya dikatakan divergen. Oke, sudah paham ya untuk ITW itu sendiri. Kemarin kan ada yang ITW dengan batas tak hingga dan ada juga dengan integral yang tak terhingga gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai limitnya ada pada ruas kanan yang di sini ya, kalau nilai limitnya ada atau ada nilainya, itu akan dikatakan konvergen. Jika nilai limitnya tidak ada, dikatakan bahwa ITW-nya dikatakan divergen. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana pengaplikasian integral tak wajar pada transformasi Laplace. Oke, transformasi Laplace eh, transformasi Laplace Fs merupakan Fs dari suatu fungsi Ft untuk T lebih besar dari 0 adalah yaitu Fs F besar S sama dengan Laplace dari jadi Laplace itu simbolnya L seperti ini ya. L dari Ft sama dengan integral 0 sampai tak hingga E min ST FT dt. Nah, jadi suatu transformasi Laplace yaitu merubah dari fungsi T ya. Ya kan ini suatu fungsi ft merubah dari fungsi t menjadi fungsi s. Nah, bisa kita lihat misalnya ft, f kecil, t kecil sama dengan jika ditransformasi ya ft sama dengan berubah menjadi f besar. Nah, jadi di sini f kecil berubah jadi f besar, dari t berubah jadi s gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya dalam bentuk AT gitu ya? Sama aja. Jadi ditransform menjadi Laplace-nya A dalam kurung T menjadi A besar, S-nya kecil gitu ya. Nah, untuk rumusnya sendiri, bagaimana untuk menjadikan di FT ini berubah menjadi FS, menggunakan transformasi Laplace, yaitu pakai integral 0 sampai tak hingga E min ST FT dt. Jadi, transformasi Laplace digunakan mengubah fungsi FT yang berada dalam kawasan waktu T ke kawasan S. Jadi, dari FT dirubah menjadi S ya, Fs. Kita lihat langsung aja contoh pertama, yaitu untuk konstanta. Jadi misalnya kita tentukan transformasi Laplace apabila ft-nya sama dengan 1, di mana t-nya lebih besar dari 0. Ah, nah, kita lihat di sini ya. Oke. Kita tahu tadi untuk merubahnya, yaitu untuk mencari fs-nya sama dengan Laplace ft sama dengan integral 0 sampai t hingga E min ST ft dt. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk konstanta gitu ya.
Nah, jika diketahui FT-nya sama dengan 1. Nah, jadi L1-nya sama dengan, kita masukin aja pakai rumus tadi ya. Ini ya, 0 sampai tak hingga E min ST FT DT gitu tadi rumusnya ya. Nah, jadi tinggal kita masukin 0 sampai tak hingga E min ST, FT-nya 1. Jadi dikali 1 DT ya. Kemudian 1 dikali E pangkat min ST tetap 1. Jadi integral 0 sampai tak hingga E min ST DT. Oke, kalian harus tahu dulu ya bagaimana mencari integral dari ini ya, integral dari E pangkat min ST gitu ya, DT. Nah, karena uh, kok T ini bukan merupakan T tidak bisa dianggap sebagai koefisien. Nih, T ini tidak bisa dianggap karena dia di sini ada DT. Jadi turun integralnya sama dengan min, ini ya karena min ST, jadi min 1 per S E pangkat min ST gitu ya. Nah, dengan batas 0 sampai tak hingga. Jadi, sama dengan min 1 per S E pangkat batas atas kurang batas bawah. Batas atasnya tak hingga, min S kali tak hingga, minus ini dikurang dengan batas bawahnya 0. Min 1 per S E pangkat min S kali 0. Oke, min S kali tak hingga, ini berarti sama dengan 0 ya. Kalau E pangkat min S kali 0, E pangkat 0. E pangkat 0 adalah E pangkat 0 adalah 1. Makanya min 1 per S kali 1, 1. Karena di sini ada negatif, negatif jadinya positif. Sama dengan 1 per S. Jadi, dapat Fs-nya atau Laplace satunya sama dengan 1 per S. Jika diketahui konstantanya Ft-nya sama dengan 1. Atau F besar S-nya sama dengan 1 per S. Gitu ya. Oke, gimana kalau 2 ya? Tadi 1 FT-nya. Kalau FT-nya sama dengan 2, ya tinggal kita masukkan lagi ya. Untuk 0 sampai tak hingga, pakai rumus tadi ya. FT dikali E pangkat min ST DT. Nah, 2-nya boleh nggak kita majukan ke depan? Karena ini integral ya. 2-nya kita majukan ke depan. Jadi 2 integral dengan batas 0 sampai tak hingga E pangkat min ST. E pangkat min ST tadi gimana? Langsung aja kita masukkan integralnya sama dengan min 1 per S E pangkat min ST dengan batas 0 sampai tak hingga. Oke. Ini 2 tetap. Nah, ini kita kalikan ya, kita kurangi ya batas atas kurang batas bawah. Nah, batas atasnya tak hingga. Berarti ini 0 ya. Yang ini 1 tadi ya. Dapatnya 1 per S ya untuk di sini karena E pangkat 0 adalah 1. Nah, ini minus-minus jadi positif di sini. Maka 2 dikali 1 per S, maka 2 per S. Jadi, Laplace-nya atau transformasi L2 sama dengan 2 per S. Nah, gimana kalau misalnya nanti diketahui FT-nya sama dengan 3? Nah, pasti hasilnya F besar S-nya sama dengan 3 per S. Karena tadi di 1 kan, kalau 1 tadi sama dengan 1 per S. Kalau 2, 2 per S. Kalau 3 pasti 3 per S. Begitu dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk konstanta Ft sama dengan T ya. Nah, kalau Ft sama dengan T, kita lihat masukkan lagi aja. Nah, ini berarti batas 0, integral 0 sampai tak hingga T, E pangkat min ST dt. Nah, kalian lihat ya, bentuk seperti ini. Kita perlu menggunakan pakai integral parsial. Diingat-ingat lagi ya. Integral parsial itu gimana? Rumusnya yaitu integral UdV sama dengan UV minus integral PdU. Nah, ini saya tambahkan batasnya karena di sini ada batas ya. Di sini ada batas, sehingga di sini juga kita masukkan batasnya. Oke.
Nah, UDV kita lihat UDV berarti ini U, ini DV. Kita misalkan U-nya sama dengan T, maka turunan DU-nya adalah DT ya. Untuk DV-nya yaitu E pangkat min ST. Nah, kita kan tahu tadi E pangkat min ST min seper S E pangkat min ST. Nah, jangan lupa ya nanti untuk dimasukkan ke soalnya disubstitusikan lagi hasilnya ini, pemisalannya ini ke rumus, maka jangan lupa ditambahkan batasnya karena ada batas. Nah, sekarang kita coba masukkan ke rumus U kali V. U-nya itu T. V-nya itu min 1 per S, E pangkat min ST. Nah, ini ya, ini masukkan batasnya 0 sampai tak hingga. Minus, ini ya, dikurang ya, integral dengan 0, batasnya 0 sampai tak hingga. V-nya yang mana? V-nya sama ya, min 1 S, E pangkat min ST. ST, DU-nya yaitu DT. Maka sama dengan kita substitusikan ya. Ini yang T-nya ya. Lihat ya, karena ini DT ya. Jadi yang T-nya yang kita substitusikan dengan batas atas kurang batas bawah. Nah, ini T-nya yaitu tak hingga, saya kebelakangkan. Ini jadi min 1 per S, E pangkat min S. S-nya kali tak hingga. T-nya kita substitusi, dikurang dengan yang ini maaf ini yang ini dulu ya, batas atas kurang batas bawahnya min 1 per S E pangkat min S kali 0, ini T-nya ya saya kebelakangin kali 0, ini yang pertama ya. Nah, ditambah 1 per S ini kan minus minus jadi plus ya, 1 per S-nya saya majukan ke depan jadi 1 per S integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST DT. Oke, kemudian ini min pangkat min S kali tak hingga 0 ya. Jadi 0 dikali 0 tetap 0. Kemudian ini juga dikali 0 tetap 0. Jadi ini 0 kurang 0. Habis ya, ditambah 1 S, integral 0 pangkat tak hingga E pangkat min ST DT. Nah, ini nggak perlu kita cari lagi, karena kita udah tahu tadi kalau integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST, hasilnya yaitu 1 per S. Lihat lagi ya. Yang ini ya. 0 sampai tak hingga pangkat E pangkat min ST hasilnya yaitu 1 per S. Sehingga didapat hasilnya 1 per S, ini ya 1 per S di luar dikali 1 per S yang ini. Jadi hasilnya 1 per S kuadrat. Maka Fs-nya, F besar S-nya sama dengan 1 per S kuadrat. Itu untuk yang Ft-nya sama dengan T. Gimana kalau Ft-nya sama dengan T pangkat N? Oke, di PPT sebenarnya ada ya, cuman mungkin agak kalau kalian susah memahami, jadi saya persingkat di OneNote ya. Jadi sebenarnya ini sama saja ya, kayak tadi misalnya di L transform plus dari FT, FT-nya sama dengan 1, hasilnya yaitu 1 per S, gitu sama ya. Nah, ini juga kita lihat dulu, ini untuk FT-nya sama dengan T pangkat alfa gitu ya, atau T pangkat N. Nah, ini kita lihat, di FT sama dengan T pangkat N, maka Laplace-nya T pangkat N sama dengan 0 sampai tak hingga, ini kita masukkan rumus saja, FT kali FT-nya yaitu T pangkat N dikali E pangkat min ST DT. Nah, sama ya, kalau seperti ini berarti menggunakan integral parsial. Oke, kita pakai integral parsial. Masukkan integral U dV sama dengan UV kurang integral V du. Jangan lupa masukkan batas 0 sampai tak hingga. Oke, U-nya yang mana? U-nya yaitu yang T pangkat N. Yang V-nya yang dV-nya yang mana ini ya? E pangkat min ST. U-nya yaitu sama dengan T pangkat N, maka DU-nya gimana? Ya kita turunkan ya. Kita turunkan, maka T pangkat N diturunkan jadi N kali T, N kurang 1 DT ya. dV-nya E pangkat min ST. Maka mencari V-nya diintegralkan. Jangan lupa nanti masukkan batasnya. E pangkat min ST DT sama dengan min 1 S E pangkat min ST. Oke, dari yang U, DU, DV, dan V yang kita udah dapat, kita substitusikan ke
rumus integral parsialnya, yaitu U-nya sama dengan T pangkat N dikali V-nya yaitu min 1/s E pangkat min SE dengan batasnya 0 sampai tak hingga minus integral 0 sampai tak hingga min 1/s E pangkat min ST dikali DU-nya tadi N kali T pangkat N kurang 1 DT. Oke, sekarang kita batasnya ya, kita lihat ya. Oke, kita masukkan batasnya, yaitu batas atasnya tak hingga kali N. Tuh, nah hingga dipangkatkan N pasti jadinya 0 ya. Ditambah 1/s E pangkat S pangkat. Nah, T yaitu maka hasilnya juga 0 ya. Ditambah 1/s ini ya kedepankan. Maka oke. 1/s batasnya 0 sampai tak hingga E pangkat min ST NT N kurang 1. Nah, N-nya ini saya majukan ke depan ya. Jadi biar jadinya N/s dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST dikali T pangkat N kurang 1 DT. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, nih yang dilihat yang di lingkaran merah ya, E pangkat min ST dikali T pangkat N kurang 1. Nah, ini sama aja ya bentuknya dengan merupakan dengan rumus transformasi Laplace tadi ya. Jadi N/S dikali Laplace dari T N kurang 1. Kan ini sama aja. E min ST dikali FT ya. F-nya gitu ya. Fungsi F-nya. Maka ini adalah Laplace dari T N kurang 1. Oke. Nah, kita kan perlu dapat ini. Kita lanjutkan. Kalau Laplace T pangkat N sama dengan, tadi kan N/S 0 sampai tak hingga E pangkat min ST kali T pangkat N kurang 1 DT ya, yang ini ya. Nah, dapat N/S, Laplace dari T pangkat N kurang 1. Nah, ini maka kita dapatkan kalau dalam bentuk seperti ini L Laplace dari T pangkat N maka sama dengan ini bisa menjadi sama dengan N faktorial ya per S ya kan per S N ditambah 1. Nah, jadi menggunakan rumus ini. Misalnya kita ketahui FT-nya sama dengan T pangkat 2. Nah, gimana caranya? Tinggal kita masukin ke sini rumus yang ini tadi. N faktorial per S pangkat N tambah 1. N faktorialnya 2. Ya, ini ya, kita anggap ini kan N-nya kan 2 faktorial per S kuadrat ditambah 1. N-nya 2. Maka hasilnya itu 2 faktorial per S pangkat 3. 2 kali 1, 2 per S pangkat 3. Nah, kalau T pangkat 3, berarti 3 faktorial per S 3 tambah 1 sama dengan 6 per S pangkat 4. Nah, gampang ya. Nah, itu tadi fungsi konstanta. Gimana kalau fungsi eksponensial? Kalau fungsi eksponensial, Ft sama dengan E pangkat AT, maka Laplace-nya E pangkat AT sama dengan, ya kita masukkan ke rumus 0 sampai integral 0 sampai tak hingga E pangkat AT dikali E min ST dt gitu ya. Nah, ini juga E pangkat AT. Nah, kalau misalnya seperti ini, sama-sama eksponensial, nah pangkatnya berarti boleh kita tambahkan ya. Jadi AT tambah min ST. Nah, cuman saya sederhanakan lagi pangkatnya. Jadi E pangkat min S
Oke, baik. Nah, maka kita dapat eh, integral 0 sampai tak hingga E pangkat min S kurang A T. Tadi hasil dari penyederhanaan ini ya, yang AT ditambah min ST. Sama aja ya, kalau ini min S plus A kali T ya. Ini ya. Sama dengan min 1 per S kurang A, E pangkat min S min AT. Kita masukkan batasnya yaitu 0 sampai tak hingga. Sama dengan min 1 per S kurang A, E pangkat min S min A. Ini kalikan ya, T-nya yang kita rubah ya, yang T-nya yang kita masukkan ke batasnya. Jadi tak hingga, ini dikali 0. Jadi ini dikali tak hingga jadi 0, yang ini ya. Yang ini pangkat 0 1, jadi 1 per S kurang A. Jadi untuk FTE pangkat AT langsung dapat yaitu FS-nya 1 per S kurang A. Oke, itu untuk fungsi eksponensial. Nah, kalau untuk fungsi trigonometri gimana? Jadi kita bisa mentransform cos dan sin menggunakan bilangan kompleks ya namanya ya. Nah, ini E pangkat I omega T. Jadi seperti ini ya. Sama dengan cos omega T ditambah I sin omega T. Maka Laplace dari E pangkat I omega T sama dengan integral dengan 0 sampai tak hingga cos omega T ditambah I sin omega T dikali E pangkat ST dt ya. Jadi kita masukkan ke rumus Laplace-nya tadi ya. Ya kan ini F kayak FT dikali E min ST gitu ya. Nah, FT-nya itu kita anggap sebagai E I omega T gitu ya. Sehingga ini jadinya. Oke. Nah, ini karena dalam bentuk penjumlahan pada integral, boleh nggak kita pisahin? Boleh ya, yang penting dia ada dikali pangkat ST ya. Jadi, kita pisah menjadi 0 sampai tak hingga cos omega T dikali E pangkat min ST dt ditambah I dikali integral 0 sampai tak hingga sin omega T kali E pangkat min ST dt. Nah, bentuk seperti ini adalah bentuk Laplace ya. Bentuk Laplace cos dari omega T ditambah I dikali Laplace dari sin omega T. Nah, kita lihat ya pihak lainnya. Kalau misalnya Laplace dari E pangkat I omega T, maka dapat kita nyatakan juga kalau kita kan punya yang Laplace eksponensial AT ya. Jadi yang I omeganya ini, IW-nya ini kita ibaratkan jadi A. Nah, ini kan tadi kalau untuk eksponen A pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A. Nah, A-nya ini ya. Nah, kita ibaratkan ini sebagai A tadi ya. Jadi sehingga didapatkan sama dengan 1 per S dikurang A-nya itu tadi I dikali omega gitu ya. Nah, karena ini untuk bilangan kompleks, maka coba kita rasionalkan. Jadi ini S ditambah I omega per S ditambah I omega. Nah, kita lakukan perkalian pada bilangan kompleks. Kita lakukan perkalian bilangan kompleks untuk yang atasnya S ditambah I omega per, nah ini S dikali S kuadrat, I-nya dikali sama dengan 1, jadi langsung aja ditambah W-nya dikali jadi omega kuadrat. Sehingga bentuknya seperti ini, kita pecah lagi jadi S, karena ini kan penjumlahan di atasnya ya. Jadi S sama per S kuadrat tambah omega kuadrat ditambah I dikali omega per X kuadrat ditambah W kuadrat atau omega kuadrat. Nah, ini bentuknya udah sama belum? Sama yang ini tadi. Sama ya, jadi kita bisa simpulkan untuk Laplace dari cos omega T sama dengan
S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Untuk yang sin omega T sama dengan W per S kuadrat tambah W kuadrat. Oke, begitu ya kira-kira ya. Oke ya, tadi untuk E pangkat A per T dapatnya 1, ini ya. Oke, dari fungsi yang telah kita cari tadi, nah sudah saya rangkum menjadi tabel pada transformasi Laplace. Nah, misalnya FT-nya sama dengan C atau konstanta atau misalnya 1, 2, 3 gitu. Maka hasilnya C per S ya. Atau 1 per S gitu ya. Untuk FT sama dengan T, maka hasilnya C per S kuadrat gitu ya. Dan seterusnya ya. T pangkat N faktorial per N tambah 1, E pangkat HT, 1 per S kurang A, cos omega T jadi S per S kuadrat tambah W kuadrat, sin WT menjadi W kuadrat per S kuadrat tambah W kuadrat. Nah, ini kita udah dapat tabelnya. Gimana implementasinya terhadap soal? Oke, implementasinya terhadap soal bisa kita lihat di contoh soal berikut ya, contoh-contoh soal berikut. Mari kita kerjakan, kita lihat untuk ya, untuk FT sama dengan diketahui FT sama dengan T pangkat 4. Berarti kita pakai rumus yang mana? Berarti pakai yang, nah ini saya kasih nomor aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk T pangkat 4, berarti kita pakai yang ketiga ya, yang N faktorial per S N plus 1. Nah, tinggal dimasuki. N-nya adalah 4 faktorial per S N tambah 1. 4 tambah 1. Maka 4 faktorial gimana caranya? 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 dapat 24 per S pangkat 5. Jadi F besar S-nya dapatnya 24 per S pangkat 5. Untuk FT sama dengan sin 2T, berarti kita pakai rumus yang mana? Lihat yang ke-6 ya. Sama dengan W per S kuadrat tambah W kuadrat ya. Nah, sin WT ya tadi ya. Nah, W-nya itu 2 tadi ya. W per S kuadrat tambah W kuadrat. Jadi 2 per S kuadrat tambah W-nya 2 kuadrat. Sehingga Fs-nya, ini F besar ya, maaf ya. Ini F besar. F besar S-nya dari F kecil T kecil jadi F besar S kecil sama dengan 2 per S kuadrat tambah 4. Oke, sekarang kalau diketahui dalam bentuk Laplace-nya 5E pangkat 2T min T pangkat 3. Nah, gimana? Kita masukin ke rumus yang tadi diketahui ya, yang integral 0 sampai T hingga E pangkat min ST dikali dengan LFT-nya yang di dalamnya. Jadi kita masukin aja 5E pangkat 2T min T pangkat 3 DT. Maka 0 sampai T hingga E pangkat min ST dikali, ini kan dikali silang aja satu-satu ya. Jadi dikali 5E pangkat 2T DT dikurang 0 sampai T hingga E min ST dikali T pangkat 3 ya. Nah, sehingga bentuk dari ini kita dapat ya, ini merupakan bentuk dari Laplace 5E pangkat 2T. Sedangkan yang ini adalah bentuk Laplace dari T pangkat 3. Kalau bentuk seperti ini pakai rumus eksponensial tadi yang E pangkat HT ya. Yang ini E pangkat HT, maka 1 per S kurang A gitu ya. Kita masukin. Kalau yang Laplace T pangkat 3 menggunakan rumus yang T pangkat N. Jadi ini kan 5 dikali 1 kurang S kurang 2 ya. Karena ini pangkatnya 2 dikurang 3 faktorial per S pangkat 3 tambah 1. Sama dengan 5 per S kurang 2 dikurang 6. 3 faktorial kan sama aja 3 dikali 2 dikali 1 ya. Jadinya 6
per S pangkat 4. Itulah dapat Fs-nya. Oke, selanjutnya nomor 4. Ft diketahui T kuadrat dikurang 7 ditambah cos 2T. Maka kita dapat transformasinya yaitu kita jabarkan aja satu-satu. T kuadrat berarti pakai rumus yang N faktorial per S N tambah 1 tadi ya. Jadi 2 faktorial per S kuadrat ditambah 1 dikurang. Kalau 7 ini sama aja kayak konstanta kan? Nah, maka dikali 1 per S. Ini kan sama aja kayak yang ini ya. Ft sama dengan C, konstanta. Maka C per S. Jadi 7 per S ya. Atau 7 dikali 1 per S. Tambah. Nah, untuk cos 2T, tadi rumusnya yaitu, adalah S per S kuadrat tambah W kuadrat kalau nggak salah ya. Jadi tinggal kita masukin 2 per S pangkat 3 dikurang 7 per S ditambah S per S kuadrat ditambah 4. Inilah Fs-nya. Gampang ya? Tinggal dimasukin. Nomor 5. Nah, ini walaupun bentuknya sepertinya rumit, cuman kalau kita paham, gampang ya penyelesaiannya ya. Jadi diketahui Laplace dari 3 min E pangkat min 3T ditambah 5 sin 2T. Nah, ini 3. 3 konstanta ya. Berarti 3 merupakan Laplace dari 1. Kemudian dikurang Laplace, ini E pangkat min 3T. Laplace dari E pangkat min 3T ditambah 5. 5-nya kita kedepanin, 5 dikali Laplace sin 2T. Maka Laplace 1 tadi 3 dikali 1 per S dikurang Laplace dari E pangkat min 3T pakai rumus yang E pangkat AT. Maka 1 per S dikurang, ya ini min, ya udah min dikali min 3 kan tadi 1 per S kurang A ya. Ditambah 5 sin 2T jadi 2 per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Fs-nya sama dengan 3 kali 1 per S, 3 per S dikurang 1 per S tambah 3 ditambah 5 kali 2, 10 per S kuadrat ditambah 4. Tuh. Oke, untuk nomor 6, ketahui Ft T tambah 1 dikali T tambah 2. Ya udah kita kaliin aja satu-satu. Ini kali sini, kali sini ya. Sehingga didapat T kuadrat tambah 2T tambah T tambah 2. Nah, ini kita 2T tambah T masih bisa disederhanakan jadi T kuadrat tambah 3T tambah 2 gitu ya. Maka Laplace dari Ft sama dengan kalau T kuadrat maka pakai N faktorial berarti 2 faktorial per S 2 ditambah 1 ya. S pangkat 2 ditambah 1 tambah kalau 3T tadi. Nah, ini kan sama aja ini pangkat 1 ya. Jadi 3 dikali 1 faktorial per S 1 ditambah 1. Kalau 2 pakai 1 per S 2 per S. Didapat Fs sama dengan 2 per S pangkat 3 ditambah 3 per S kuadrat ditambah 2 per S gitu ya. Oke, soal selanjutnya. Ft sama dengan 3 tambah 12T tambah 42T pangkat 3 kurang 3E pangkat 2T. Maka Laplace untuk Ft-nya yaitu 3 ini kali berapa? 3 kali 1 per F karena kali 1. 12T pakai 12 dikali 1 faktorial per S pangkat 1 tambah 1 tambah 42. T-nya pangkat 3, berarti pakai 3 faktorial per S pangkat 3 tambah 1. Dikurang 3E2T. Nah, ini pakai 1 dikurang S kurang 2 ya. Karena ini kan tadi pakai yang E pangkat AT sama dengan 1 per S kurang A. Nah, bisa dicek lagi kalau nggak tersedia ya. Jadi pakai E pangkat AT 1 per S kurang A. Jadi kalian harus hafal tabel transformasi Laplace. Nah, tabel ini dapat dari mana? Dari yang kita cari tadi di awal ya. Sehingga didapat tadi Fs-nya sama dengan 3 per S ditambah
12 per S kuadrat. 3 per S ditambah 12 per S kuadrat ditambah 42 kali 3 kali 2. Berarti 42 kali 6 yaitu 252 per S pangkat 4 dikurang 3 per S kurang 2. Oke, jadi seperti itu ya. Contoh soal dari tabel transformasi Laplace. Jadi intinya kalian harus paham dulu transformasi tabel dari transformasi Laplace. Nah, cara mendapatkannya seperti apa juga. Jadi sehingga bisa langsung diaplikasikan. Baik, demikian untuk materi terakhir kita yaitu transformasi Laplace. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan di dulu atau misalnya silakan juga kalian coba cari-cari materi-materi lainnya. Nanti materi PPT-nya akan saya share. Oke, untuk UAS nanti materinya yaitu sampai dengan transformasi Laplace ya. Jadi materi kita setelah UTS sampai dengan transformasi Laplace ya. Jadi kemarin kita setelah UTS itu ada sistem koordinat polar ya. Kemudian ada fungsi rasional juga, fungsi dua peubah. Nah, pokoknya nanti kalian sistem koordinat polar kalian sampai dengan transformasi Laplace. Silakan dipelajari untuk soal UAS teorinya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.